Maihutono Tuhanku imalas di rohaki imanan pada tonoku dogma Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa 5 November 2024. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari kitab Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Manang ise na mangaradoti hati goran dohot habasaon dapotan hanguluan. Hati goran dohot hamuliaon ibana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia tempat kita tinggal, hidup, bekerja, beraktivitas memang tidak pernah sepi dari yang namanya ketidakadilan, dari yang namanya kejahatan, kebencian, dosa, praktek kolusi, korupsi, dan banyak hal lagi yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan ini sangat bijak mengingatkan kita supaya kalaupun kita ada di dunia ini, namun kita harus berani tampil beda. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh sama dengan dunia. Kita harus benar-benar mau tampil beda, hidup di dalam kebenaran. Karena dengan kebenaran itu, kita hidup di dalamnya. Kita menikmati banyak hal, banyak sukacita. Meskipun pandangan dunia sepertinya kita dipandang sebelah mata. Sepertinya kita dilecehkan, dianggap bodoh atau kurang hikmat dan lain sebagainya. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus tetap tinggal di dalam kebenaran. Kita harus tetap menguasai diri. Kita harus tetap memberi telinga kepada suara Tuhan. Karena suara Tuhan itulah yang menuntun kita menuju perjalanan yang hebat, yang luar biasa, yang penuh berkat kehidupan dan kehormatan. Karena memang Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka firman Tuhan hari ini, siapa yang mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Mereka yang merindukan kebenaran, baginya akan melimpah-limpah kehidupan dan sukacita dan berkat-berkat. Meskipun terasa sangat sulit untuk berani tampil beda, meskipun sangat sulit untuk menyuarakan keadilan kebenaran di tengah-tengah kekafiran, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kedurhakaan, di tengah-tengah rancangan-rancangan si jahat, si iblis. Tapi Tuhan Allah memberi kekuatan, Roh Kudus bekerja dalam hidup dan kehidupan kita, mengingatkan kita akan kebenaran, mengingatkan kita akan status kita sebagai anak-anak terang yang harus menyingkirkan kegelapan dan kelakuan-kelakuan yang tidak menuruti firman Tuhan.
Inilah yang harus kita lihat dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Siapa yang mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Meskipun kita harus berjuang menyuarakan kebenaran, meskipun suara kita hampir-hampir redup oleh hiruk pikuk dunia ini, oleh suara-suara yang kuat, yang lantang dari sekitar kita, yang tidak mencintai keadilan dan kebenaran. Namun kita harus tetap berharap bahwa Tuhan akan memampukan sekitar kita mendengar suara dan kebenaran yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berhenti berjuang menyuarakan kebenaran, keadilan. Tegakkan keadilan kebenaran mulai dari hidupmu, dari keluargamu. Dan jangan menjadi cinta akan kebohongan dan dusta-dusta. Orang Batak mengatakan, emena masak digaga ursa, yaina masa imaniula. Kita boleh melengkapinya. Emena masa boi dodang digagat ursa, yaina masa boi dodang ulahonoton molo sohobar tu akan dauli dohot nadenggan. Semua hal boleh terjadi. Semua hal boleh menjadi kebiasaan-kebiasaan, yang salah pun menjadi kebiasaan. Praktek suap pun menjadi kebiasaan. Supaya anak saya menerima pekerjaan, supaya anak saya masuk ke sekolah-sekolah tertentu, sekolah-sekolah kedinasan tertentu, boleh saya menyogok. Itu sudah menjadi tradisi atau itu sudah menjadi rahasia umum menurut beberapa orang, tapi menurut kita anak-anak Tuhan itu tidak boleh. Kita harus bertindak di dalam kebenaran firman Allah. Maka semua praktek-praktek yang bertentangan dengan kebenaran dari firman Allah harus ditolak, harus dilawan. Kita harus membiasakan diri hidup di dalam kebenaran yang bersumber dari Allah. Maka saudara-saudara, saya yakin dan percaya, saudara akan dipulihkan, dikuatkan oleh Tuhan untuk mencari, mengejar yang namanya kebenaran. Karena dengan kebenaran itu kita beroleh kehidupan. Dengan kebenaran itu kita beroleh sukacita. Dengan kebenaran itu kita beroleh kehormatan. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang mencintai kebenaran, namanya akan selalu diingat. Dan mereka akan selalu mendapat tempat yang khusus di hati masyarakat. Maka jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah kalah oleh karena keadaan di sekitarmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman hari ini yang mengingatkan kami supaya kami mencari kebenaran. Karena dengan kebenaran itu kami mengalami kehidupan, memperoleh kehidupan. Dan dengan kebenaran itu kami memperoleh kehormatan. Biarlah kami mencintai kebenaran dan keadilan dimanapun kami berada. Meskipun di sekitar kami telah memutarbalikkan fakta, suka menyogok, dan lebih cinta kepada kedagingan dan keduniawian. Tapi kami yang mengalami kasih Tuhan akan selalu berusaha tegak berdiri dan mengandalkan kasih Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk berdiri dalam kebenaran dan melakukan kebenaran kapan di mana saja kami berada. Berkati saudara-saudara kami yang berjuang menyuarakan kebenaran. Berkati saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit hari ini. Tuhan yang menyembuhkan, memberkati obat makanan yang mereka pakai makan dan konsumsi. Berkati setiap saudara-saudara kami yang berjuang, bergumul, mencari nafkah. Berkati mereka yang mencari keadilan dan nyatakan kasih-Mu kepada setiap hamba-Mu yang boleh mengabarkan kabar baik. Biarlah mereka, biarlah kami mengalami kasih yang luar biasa dari-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Tetap semangat, andalkan kasih Tuhan.